Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita bertemu kembali. Ini yang sudah presensi ada 14 mahasiswa. Tapi yang hadir di sini kok cuma 13 ya. Pak Koordinator Dimas, kira-kira siapa yang belum gabung ini diingatkan. Baik, Pak. Update Rantisi kayaknya belum hadir di kelas. Ya, Hafid belum hadir, Hafid. Sama siapa ini yang belum hadir nih? Rehan Nabila hadir. Christophorus Riandra hadir. Hadir, Pak. Siti Nazira hadir. Hadir, Pak. Febi Mufidah. Hadir, Pak. Salwa Gardania. Salwa hadir. Raklana Dimas hadir. Giovanni ya. Giovanni hadir, Pak. ya. Hadir. Tadi Salwa Gardania hadir nggak? Salwa. Saya cek. Salwa. Lu Salwa hadir, kok nggak respon? Salwa hadir, Salwa? Oh, ini udah komplit ini. Hafid sudah hadir, Hafid? Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya berarti ya. Baik, kita mulai saja kuliah kita hari ini. Jadi, insya Allah kita akan membahas mengenai beberapa kasus mengenai panduan rancang. Saya ingin memberikan contoh di pesisir ya. Sudah nampak di layar Anda materi kuliahnya? Sudah, Pak. Ya. Jadi pada hari ini kita akan diskusikan mengenai bagaimana contoh kasus panduan rancang kota dalam contoh kasus ini di wilayah pesisir ya. Saya ambil contoh di sini panduan rancang kota pedestrian ya, jalan setapak pesisir di Saldanha, Afrika Selatan. Salwa, kenapa Salwa? Permisi, Pak. Maaf, saya hadir. Ya. Nah, ini sebagai pendahuluan bagaimana asal muasalnya grup desain lens ya. Jadi bahwa kawasan Saldanha, pesisir Saldanha ya, Afrika Selatan, ini kawasan heritage. Saja di situ ingin ditingkatkan kualitasnya sehingga perlu adanya penataan kembali dalam penataan kembali atau urban design ya, bagaimana merancang kawasan perkotaan di pesisir. Nah, di sini pemerintah kota memberikan tugas kepada arsitektur city planning urban design untuk menggarap proyek ini ya, mendesain kawasan tersebut. Sehingga di dalam urban beberapa tahapan-tahapan, bagaimana tahapan yang sudah lakukan di dalam studio perencanaan, rancangan.
sama ya. Tahapan pertama yaitu analisis tahapan awal itu bagaimana menemukan karakteristik kawasan studi Anda, di berkaitan dengan kebijakannya, berkaitan dengan karakter fisik non fisiknya seperti apa ya, sehingga Anda perlu melakukan survei di sana. Jadi sekaligus di situ mencari data fisik, non fisik dan lain sebagainya, kebijakannya, visi-visinya dan lain sebagainya. Karena itu nanti ada kaitannya dengan potensi masalah, ya. Kemudian potensi masalah itu akan Anda pecahkan dengan konsep yang seperti apa. Itu awal-awal kebutuhan data apa. Kemudian dari kebutuhan data itu Anda melakukan survei, pengumpulan data, analisis data. Kemudian setelah dianalisis, ketemu konsepnya, bagaimana konsep desainnya, kemudian baru menyusun desain light drafting. Jadi bagaimana menyusun rencana desain. Setelah itu ada konsultasi publik, kemudian ada masukan-masukan dari stakeholder ya. Kemudian setelah itu direvisi dan disempurnakan menjadi laporan akhir. Artinya tahapan dasar di dalam perencanaan maupun perancangan. Tujuan dari merancang kawasan tersebut ya, itu adalah ingin meningkatkan kualitas pariwisata di sana, karena di sana ada kawasan heritage dan di sana ada kafe ikan ya di pesisir ya, dan ada kawasan nelayan juga di situ. Nah ini bagaimana memadukan, mengkolaborasikan antara kegiatan-kegiatan itu dengan jalur pedestrian ya. Jadi supaya wisatawan bisa menikmati, karena kalau itu dibuat jalur sirkulasi kendaraan, kita tahu sendiri ya, kendaraan itu melajunya cepat. Jadi kalau melajunya cepat, dia terkadang tidak fokus kanan kirinya ya, sehingga dia terkadang tidak tahu kalau di kanan kirinya itu ada destinasi, ada pemandangan yang bagus dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu di sini perlu adanya konsep pedestrian. Jadi kalau orang jalan kaki itu bisa menikmati. Bagaimana kita lihat ya di Malioboro. Malioboro itu kalau konsep kendaraan itu nggak laku itu pedagang, karena kendaraan itu melajunya cepat. Tapi kalau berjalan kaki ya, menikmati PKL yang jualan di situ ya, itu ada kemungkinan pengembangan ekonomi lokal di situ hidupnya, karena wisatawan di situ akan membeli barang dagangannya di situ. Jadi konsep pedestrian, jalur pedestrian itu jalur rambat ya, yang di situ wisatawan diberi kesempatan untuk menikmati pemandangan di situ, sekaligus membuang uangnya di situ ya, berbelanja souvenir dan lain sebagainya. Jadi konsepnya, sehingga penataan jalan setapak, kemudian integrasi jalan setapak dan ruang publik dan jalan. Ya intinya seperti itu, bagaimana menata pedestrian base. Nah di sini ada tujuan utama proyek adalah bagaimana katalis ya, membangkitkan kembali aktivitas ekonomi di sana. Jadi dengan jalan itu membangun pedestrian base
jalur pejalan kaki supaya wisatawan itu dipaksa untuk berjalan di situ ya, sehingga bisa menikmati pemandangan di situ lebih lama, santai, ya, nyaman. Itu termasuk konsep nanti menjadikan etalase dagang sebagai pengembangan ekonomi lokal. Dan yang selanjutnya adalah kemudahan aksesibilitas untuk pejalan kaki. Minat wisatawan di situ, mempromosikan bisnis lokal, ya, kemudian meningkatkan aktivitas industri ya, sebagai pusat perdagangan di situ di tepi pantai. Kemudian menyediakan area parkir, sehingga pengunjung itu dipaksa jalan dan memamerkan kendaraannya. Kemudian bagaimana mendesain koridor pedestrian ways tersebut. Sehingga di sini perlu yang diperhatikan 4 destinasi wisata khusus di situ, yaitu bagaimana mengkombinasikan ekonomi dan wisatawan, perdagangan, wisata, dan heritage. Ya. Itu yang menjadi konsep pengembangannya. Sehingga perlu adanya ruang publik. Ya. Publik ini sebagai penghubung antara di situ ada jalur pedestrian antara aktivitas ekonomi satu dengan aktivitas ekonomi yang lain. Ya. Kemudian di situ juga ada destinasi wisata heritage. Jadi bagaimana aksesibilitas pedestrian di situ. Kemudian bagaimana mengkolaborasikan dengan warisan budaya. Dan kemudian bagaimana mengintegrasikan antara jalan utama dan jalan-jalan menghubung yang lainnya. Sehingga diharapkan di sini nantinya muncul lingkungan pedestrian ways yang berkualitas tinggi ya, dan bersifat universal. Semua orang bisa mengakses di sini. Misalnya difabel juga bisa mengakses. Nah, wisatawan nanti yang difabel tidak bisa mengakses, penduduk lokal dan wisatawan yang ada kebutuhan khusus tidak bisa mengakses. Nah, ini pedoman rancangannya. Jadi bagaimana desain dasar atau panduan rancang kotanya itu adalah mewujudkan visinya. Jadi, Tal dan Han itu kawasan pesisirnya, mana mengkombinasikan antara heritage, dagangan, dan wisata. Nah, muncullah konsep ini, ya. Dan dalam panduan rancang kota itu juga menggunakan konsep bagaimana desain arsitekturnya itu menggunakan eksplorasi tipologi bangunan yang baru. Nanti sebenarnya harus ada sentuhan inovasi, kreasi, estetika. Terus penggunaan bahan material efisien, murah, namun kuat. Ini panduan rancangnya. Dan di sini tujuan desainnya adalah bagaimana mendesain jalan pedestrian ways-nya, berkaitan dengan jalan utamanya, berkaitan dengan bangunan, dan bagaimana standar pengembangan lahan, bagaimana sirkulasi pedestrian ways-nya itu bisa mengintegrasikan kegiatan ekonomi satu dengan yang lain dan wisata heritage. Prinsip-prinsipnya yang pertama adalah pedestrian ways itu harus aman. Jadi yang mengakses pedestrian ways merasa aman, nyaman, ya, dan tidak jenuh. Ya, kemudian ada street furniture didukung oleh kelengkapan jalan
kalau pas capek ya jalan kaki itu bisa istirahat. Ya. Di situ ada gazebo yang digunakan untuk istirahat. Apalagi ketika terjadi hujan atau panas terik matahari, di sepanjang koridor pedestrian ways itu di teduhan ya, supaya teduh ketika kemarau atau panas bisa istirahat, atau ketika hujan dia bisa bernaung di situ. Lihat pengembangan ruang kosong, jadi ruang-ruang yang tidak produktif ini perlu diberdayakan, diproduktifkan ya. Sehingga dengan adanya pedestrian ways, harapannya ruang-ruang kosong nanti akan berkembang ya. Entah itu disewa untuk kios ya, untuk kegiatan ekonomi lainnya, untuk PKL dan lain sebagainya. Karena orang kalau jalan itu jalur pedestrian itu sebetulnya potensi etalase yang sangat kuat di situ. Nah, kalau Anda lihat pasar itu, kenapa jalan sering macet ya? Karena pasar itu seringnya di tepi jalan besar. Kalau di tepi jalan yang sepi tidak laku. Jadi tepi jalan itu, apalagi jalan itu ramai dilalui oleh manusia ya, itu potensi aktivitas ekonominya akan tumbuh dan berkembang gitu. Nah, sehingga tanah-tanah kosong itu bisa nanti akan dimanfaatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah perlunya beberapa spot-spot itu digunakan untuk ruang publik terus tempat kumpul atau nodes ya. Dalam konsep perancangan ada nodes, di situ ada titik-titik simpul, merupakan potensi untuk dikembangkan menjadi ruang publik tempat berkumpulnya manusia. Tidak efektif dan yang selanjutnya tepi jalan bangunan. Jadi bangunan-bangunan dihubungkan dengan pedestrian. Misalnya ada penginapan, orang menginap di situ nanti butuh restoran. Ya, bagaimana menghubungkan dengan pedestrian ways, ada jangkau yang normal, bisa jalan cari restoran. Ketika dia berjalan dari penginapan ke restoran, itu sepanjang jalan itu ada kios-kios di situ, souvenir. Barangkali dia tertarik dengan souvenir itu, dia bisa beli di situ. Itu bukan pedestrian ways. Jadi menghubungkan antara bangunan satu dengan bangunan yang lain, antara itu ada etalase ya, aktivitas ekonomi. Ada PKL yang jualan di situ. Sebagaimana konsep Malioboro seperti itu. Kemudian jalan untuk mobil, pejalan kaki dan lain sebagainya itu tidak hanya sekedar memperbaiki kualitas jalan, tetapi bagaimana fungsi jalan itu sebagai trotoar, kombinasikan untuk pedestrian, penataan pohonnya, vegetasinya di situ untuk perindangan, ya, teduh, dan juga landscape-nya. Landscape itu berkaitan dengan street furniture-nya, ya. Lengkapannya ada perangan jalan, ada bangku atau tempat istirahat dan seterusnya. Dan juga infrastruktur yang mendorong peluang ekonomi itu berkembang. Jalan itu ada dua sisi, kanan kiri. Nah, potensi untuk berkembang aktivitas ekonominya di kanan kiri jalan itu akan berkembang.
Dan kemudian dulunya adanya estetika di situ, ada penanda, ada patung, ada rambut, teknisnya itu juga perlu diperhatikan. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana manajemennya, manajemen kemitraan dan model implementasinya dan pendekatan kemitraan antara publik, pemerintah, dan swasta. Syukur-syukur melibatkan masyarakat, komunitas masyarakat, PPM. Ini prinsip-prinsipnya. Nah, ini kalau kita lihat konteks dan potensi lokasi studi ya. Jadi misalnya di pesisir, itu di Afrika Selatan, kalau Anda lihat di peta itu ada di ujung sebelah kanan gambar ini. Itu kira-kira posisinya seperti itu. Nah, di lokasi studi itu ada beberapa nodes ya, kesimpangan-kesimpangan. Di situ paling tidak ada 4 nodes di situ, persimpangan. Nanti akan kita jelaskan persimpangan apa saja yang ada di situ. Ini ada 4 nodes di situ. Yang pertama adalah kawasan heritage, itu warisan budaya, Iskopi. Kalau kita lihat peta, itu ada nomor 1. Nah, itu sudut pandang ketika mengambil gambar itu seperti mana itu. Jadi orangnya belakangnya pantai menghadap ke tinggian. Nah, penampakannya seperti gambar 1. Gambar 2 juga demikian. Orangnya membelakangi pantai, kemudian mengambil gambar mengarah ke daratan. 3, 4 juga seperti itu. Jadi gambar 1, 2, 3, dan 4 itu menunjukkan posisi yang ada di peta. Itu posisinya di situ. Yang pertama nodes heritage. Kemudian yang kedua itu adalah nodes untuk menekankan Green Waste-nya di situ. Dan yang nodes ketiga itu adalah Berg, ya, jalan Berg. Itu areal parkir. Dan yang keempat itu pelabuhan. Atau di situ ada juga pabrik ikan. Ini 4 nodes di situ yang nanti akan dikembangkan urban design-nya, ya, urban design-nya. Nah, ini konteksnya bahwa peluang pengembangan ekonomi, bagaimana ketahui di situ ada 4 nodes yang akan dikembangkan, spot kawasan yang akan dikembangkan. Jadi potensi, jadi kawasan tersebut mempunyai potensi diantaranya ada jalan utama dan itu sebagai kawasan bisnis dagangan. Dan yang kedua, bangunan ruang publik yang setiap simpulnya di kawasan tersebut ya, itu berkembang. Dan ada kawasan bersejarah. Kemudian di situ ada potensi lingkungan peningkatan pejalan kaki. Kemudian di situ juga potensi bangunan minimal 2 lantai. Tidak tahu maksimalnya berapa itu. Selama tidak ada lapangan udara, perlu disesuaikan. Bangunan memanfaatkan kemiringan sehingga bisa berinteraksi dengan jalan di situ, mempunyai view yang bagus begitu. Dari view. Kemudian di situ juga antara pemerintah dan swasta, investor ya, untuk mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi di situ. Jalan dan fasad bangunan itu
itu juga berorientasi pada pejalan kaki, sehingga berpotensi menciptakan ruang publik. Persimpangan jalan itu merupakan titik akses, sehingga perlu konsep kemudahan akses. Aktivitas ekonomi sebagai tambahan di situ itu bisa nanti muncul kayak di sepanjang jalan tersebut. Ini kira-kira potensi. Adapun kendalanya, beberapa kendala di situ, sistem drainasenya ya ada masalah, dan lereng yang curam itu juga merupakan masalah lokasi ya. Kemudian banyak lahan-lahan yang masih kosong, sehingga di situ kondisinya juga keindahannya menjadi terganggu begitu ya, lahan-lahan kosong yang tidak produktif. Bangunan-bangunan yang tidak berhubungan dengan ruang di sekitarnya, ada bangunan-bangunan yang koneksi ya, dengan situasi, terutama pejalan kaki. Garis pantai dipakai, jadi beberapa wilayah pantai itu milik pribadi ya, milik swasta. Ya, publik tidak bisa mengakses. Parkir di luar jalan. Ini parkir yang akhirnya nanti mengganggu lalu lintas karena tidak ada lahan parkir khusus. Lahan-lahan kosong yang tidak produktif bisa disewakan untuk parkir, sehingga di situ pemerintah mendapatkan pajak, ya, swasta bisa mendapatkan keuntungan dari mengelola parkir. Masyarakat yang punya lahan dapat harga sewa. Misalnya kerjasama antara pemerintah dan swasta, lahan milik masyarakat disewa untuk lahan parkir. Pemerintah dapat pajaknya, swasta dapat keuntungan dengan mengelola secara profesional lahan parkir. Masyarakat yang punya lahan dapat uang sewa. Jadi saling menguntungkan. Yang ada satu penyeberangan jalan kaki itu masalah karena nanti orang kesulitan nyebrang, ya. Tidak ada naungan, dan pejalan kaki tidak mengakomodasi akses universal. Jadi karakteristik pejalan kaki tertentu tidak bisa mengakses fasilitas pedestrian base-nya. Sehingga penting di sini ruang pejalan kaki dikelola tidak hanya bertujuan sirkulasi, tetapi juga bisa meningkatkan kebanggaan komunitas, rasa memiliki. Kendala-kendala yang perlu diperhatikan. Ini konsep pengembangannya. Konsep pengembangan bagaimana menciptakan ruang publik yang berkualitas, terintegrasi bangunan, antara aktivitas ekonomi, dan kawasan heritage ya dengan jalur jalan kaki. Jadi filosofi desainnya bagaimana mengembangkan lingkungan sosial yang multifungsi dan dinamis dengan terintegrasi jalur pejalan kaki yang terhubung. Ini konsep pengembangannya. Kemudian masih konsep pengembangan untuk jalan. Di jalan, baik jalan utama maupun jalan masuk, jalan lingkungan, itu perlu dirancang terintegrasi dengan jalur pedestrian maupun jalur sepeda atau kendaraan. Nah, terutama di sini adalah fokus prioritas pedestrian base. Ada 4 titik penting dalam kerangka kerja pengembangan. Yang pertama adalah pantai, ya. Yang kedua persimpangan pelabuhan, yang ketiga kawasan wisata, dan yang keempat adalah pabrik ikan. Jadi 4 klaster ya, 4 spot kawasan yang perlu untuk dikembangkan.
Nah, kita satu persatu di sini bahwa di dalam pengembangan kawasan itu ada 5 fase pengembangan. Pertama adalah pengembangan klaster node 1 dan node 2. Ini akan kita bahas masing-masing node ya. Node 1 itu kawasan tadi itu kawasan pantai, node 2 pelabuhan, node 3 kawasan warisan budaya, node 4 pabrik ikan. Pantai, pelabuhan, wisata budaya dan pabrik ikan. Jadi skala prioritas pertama adalah pantai dan node 2 pelabuhan. Pelabuhan ini sebagai skala prioritas didahulukan. Fase yang selanjutnya adalah peningkatan jalan utama yang menghubungkan antara node 1 dan node 2 pelabuhan, pantai dan pelabuhan. Pantai dan pelabuhan ini merupakan wisatawan itu destinasinya pantai, kemudian bagaimana dihubungkan dengan pelabuhan. Antara pantai dan pelabuhan itulah nanti akan didesain jalur pedestriannya. Ketika koridor pedestrian west tersebut, di situ janji untuk dikembangkan ekonomi dengan budayakan PKL produk UMKM di masyarakat lokal di situ. Fase kedua, jadi bagaimana peningkatan kualitas jalan utama maupun pedestrian. Fase jalan pedestriannya. Jalan pedestrian yang menghubungkan koneksi dengan kawasan wisata budaya. Dari pantai, pelabuhan ke kawasan budaya. Bagaimana terintegrasi pedestrian west. Nah, lokasi itu sangat sensitif. Kemudian fase yang keempat adalah bagaimana mendesain mengembangkan pedestrian west di bersimpul tadi, pelabuhan dan wisata heritage. Baru yang kelima itu adalah fase akhir, bagaimana west dari simpul-simpul tadi ya, pantai, pelabuhan, kawasan heritage, gambarannya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Simpul satu ini kawasan pantai. Kawasan pantai itu ada panduan rancang kotanya di situ. Kawasan tersebut ya, panduan rancang kawasan. Bahwa di situ perlu desain plaza sebagai ruang buka publik di situ yang potensi sebagai nodes. Simpul titik kumpul letak strategisnya untuk pengembangan ekonomi di situ dan mengintegrasikan sosialnya yaitu tinggi di situ. Gimana konsep desainnya? Jadi itu direct gambarannya ya. Jadi
penghapusan blok toilet yang ada dan pengembangan kios pintu masuk dengan blok toilet baru sehingga menciptakan titik masuk dan menara ke kawasan jalan setapak. Jadi di situ adanya menara sebagai view utama yang bisa mengumpulkan titik simpul. Dan di sini ada tambahan bahwa di kawasan itu ada gereja, sehingga di situ gereja beradaptasi ya, buat gerbang ke ruang publik untuk menciptakan hubungan yang baik, ruang publik dan ruang-ruang yang ada di sekitarnya, bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Nah, penampakannya bagaimana dalam gambar ya, gambar skep isinya seperti masuk potongan. Nah, ini beberapa contohnya bagaimana mengembangkan titik-titik tadi ya. Bagaimana ruang terbuka itu ganti dengan lapangan yang ruang terbuka hijaunya, vegetasinya. Bagaimana mereorganisir parkir ya, menata ulang tata kelola parkirnya. Jalan setapak dilengkapi dengan pergola. Nah, pergola itu selain sebagai peneduh, elemen estetika di situ ya, sepanjang jalan utama dan pedestrian utamanya. Ketiga, platform yang ditinggikan. Yang keempat, jembatan pejalan kaki. Yang kelima, perpanjang jembatan pejalan kaki sekitar 50 meter ke utara untuk membuat platform apung. Yang ketujuh, jalur sepeda. Yang keenam, jalur sepeda. Yang ketujuh, menghapus toilet dengan menggantinya toilet yang baru ya. Kemudian membuat tangga perkotaan. Baru kemudian yang ke-9, sebagai tempat istirahat untuk minum. Kira-kira penjelasan itu semua ya, konsep-konsep desain untuk mengembangkan spot satu yaitu pantai. Nah, kemudian kita lihat ini bagian-bagian pantai yang perlu dikembangkan berdasarkan masalahnya dan konsep. Nah, kemudian notes 2 ini pelabuhan, kawasan pelabuhan. Pelabuhan di sini mempunyai konsep mempromosikan jalur pejalan kaki jalan hias. Semacam ada koridor ekonomi lainnya ya. Dan kita perlu didesain di situ ada ruang publiknya yang terintegrasi dengan pedestrian waste. Itu juga di dekat pelabuhan ada hotel Marriott, dengan di sini sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ya, ramai pelabuhan. Beberapa konsepnya yang terutama simpangan sebagai ruang publik. Ada di situ setapak batu. Hiburan api air,
dermaga yang di situ dengan kawasan hotelan. Nah, yang ketiga, notes ketiga sekarang kawasan warisan budaya. Kawasan warisan budaya itu ada panduan rancang kawasannya seperti ini. Terus kawasan warisan budaya ini terletak di persimpangan antara Jalan Salamander dan Jalan Utama. Kemudian di situ juga ada bangunan-bangunan, ada bangunan museum, ada warisan budaya kawasan Taman Nelayan. Nah, ini bagaimana mempertahankan koridor antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain itu dan sebagainya. Nah, ini panduannya. Jadi kalau kita lihat penampakan potongannya ya, mana di daratan dan ada di situ restoran apung. Jadi di situ ada kegiatan-kegiatan yang akan jalan pangku. Jadi di sini ada tangga berundak yang menuju air. Kan ada kolam pasang surut dan ada teras pengamatan di situ. Dilengkapi dengan gula. Kemudian ada akses pantai bagi akses tambahan di situ. Dan ada teknik papan penunjuk arah dan informasi terkait destinasi wisata heritage ya. Dan persimpangan yang ditinggikan, mana mohon antara Jalan Salamander dan Jalan Utama namanya. Panduan desainnya. Nah, ini gambaran desainnya seperti ini, tangga berundak menuju air, bagaimana 14.2.1 nampakannya seperti itu desainnya. Dan tangga tepi sungai, dan ada kolam pasang surut, dan ada akuarium, dan ada teras pengamat ya. Dan pengamat gardu pengamat teluk gitu. Ini panduan desainnya ya. Dan di situ ada juga jalan setapak yang dilengkapi dengan pergola, ada potensi tempat parkirnya, kain gulanya, dan ada titik akses untuk ke pantai antara kawasan heritage, pantai dan pelabuhan. Dan di situ kemungkinan pengembangan untuk dengan publik pantai. Nah, ini contoh bagaimana merancang segmennya menuju jalan. Ada rambu-rambu, ya. Ada rambu interpretatif. Ya, di situ juga persimpangan ditinggikan, sehingga orientasinya itu betul-betul nilai yang lebih. Kalau suatu kawasan itu lebih tinggi, itu biasanya punya nilai yang lebih. Nah, kemudian yang terakhir, notes keempat, yaitu pabrik ikan. Pabrik ikan ini terletak di tikungan antara Jalan Utama dan Jalan Pondele.
panduan rancangnya ruang publik itu bagaimana kita diintegrasikan dengan pabrik yang masih aktif operasi di sini. Kemudian pemandangan pantai itu juga ada tangga Spanyolan, ada alun-alun kota ya sebagai ruang publik bisa diintegrasikan sebagai simpul pas pabrik ikan di situ. Dan ada pengamatan dan tangga itu kurang lebih sketsa berdesainnya. Itu wujud tangga Spanyol di Saldanha ya. Ada jalan setapak juga, ada tepi sungainya, itu didesain bersih ya. Dan ada desain alun-alunnya juga dan pabrik ikannya. Nah, itu ya kira-kira gambaran desain kawasan tersebut. Ini aktivitas pendukung ya, jadi di situ ada kota Bridgewater dan ada bangunan untuk pengamatan dan di situ pertimbangan yang ditinggikan. Konsep panduan rancangnya. Itu ya kira-kira kuliah kita pada hari ini untuk bagaimana panduan rancang kota, kawasan pesisir, dan di situ ada aktivitas wisata pantai, ada aktivitas pelabuhan sebagai aktivitas ekonomi pelabuhan, aktivitas heritage tourism, ya, wisata heritage, dan ada aktivitas pabrik ikan. Di mana keempat aktivitas ini ya, nodes yang menghubungkan dan jalur pedestrian. Ya, konsep perancangan jalur pedestrian untuk mengembangkan ekonomi di sana. Paksa pengunjung untuk berjalan kaki, mereka bisa menikmati pemandangan lebih leluasa, aman, nyaman, ya. Dan mereka mengenali kawasan itu. Kalau sudah mengenali kawasan itu, merasa memiliki, mereka akan betah tinggal di situ. Kondisinya seperti itu. Apalagi dengan sifat kenyamanan, estetika yang bagus, ya. Kita wisatawan akan punya kesan sendiri terhadap kawasan-kawasan yang mereka kunjungi. Itu kurang lebih kuliah kita pada hari ini. Ada yang perlu didiskusikan, silakan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Kita kuliahnya kurang 1. Ada 15 peserta dengan saya tentunya ya. Nanti cuma ada 4 mahasiswa ya. 14 mahasiswa. Tahu ini siapa yang hilang ini. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Nah ini untuk bahan pembuatan tugas besar ya. Itu sebenarnya sudah mereview kelas dan cari lokasi studi yang kira punya karakter sama dengan yang ada pada literatur review-nya ya. Bagaimana ada maksudnya. Satu kasus misalnya literatur review yang ada review seperti ini misalnya kawasan pesisir ya, dan dari kawasan pesisir yang punya kira-kira karakter
pantai, karakter pelabuhan, karakter pabrik ikan atau home industri pabrik ikan di situ. Dan ada heritage-nya itu di mana. Nah itu Anda bisa nanti konsep pedestrian ways, memaksa wisatawan untuk berjalan kaki. Nah, jalan kaki sejauh tadi ya, simpul-simpul tadi, diberi ruang istirahat, diberi rasa aman, nyaman, tetap tinggal di situ. Ya. Nah, mereka nantinya akan punya kesan sendiri untuk mendatangi kawasan yang ada. Itu betul-betul ada yang perlu didiskusikan, silakan. Mulai kurang ini. Ada 14 serta dengan saya berarti cuma 13. Kalau karena sinyal atau karena ada keperluan lain, tapi kok nggak izin? Etikanya ya kalau Anda meninggalkan kelas izin gitu, atau ngomongin koordinator, maaf ini sinyal saya ada gangguan sehingga tiba-tiba terputus, nggak bisa ikut kuliah. Ada yang perlu didiskusikan, silakan. Dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang lainnya bisa dipahami? Saya juga tidak ada, Pak. Rehan Nadir? Hadir? Hadir, Pak. Ada yang ditanyakan? Rehan? Belum ada, Pak. Belum ada. Rehan Nabila hadir? Sama-sama Rehan. Ada yang perlu didiskusikan? Oh, tapi udah paham ya? Bisa dipahami ya? Ya, tahapan-tahapan panduan rancang kota, contoh kasusnya di pesisir, ya, mana Anda membuat konsep panduan rancang kotanya. Ya, Andrea, hadir ya, Andrea? Hadir, Pak. Ada yang ditanyakan ya? Untuk saat ini mungkin belum ada, Pak. Sudah cukup jelas materinya. Jelas ya. Yuda, hadir? Hadir, Pak. Ada yang ditanyakan, Yuda? Pak. Naswa, hadir Naswa? Hadir Pak, saya. Ada yang perlu ditanyakan, Naswa? Sejauh ini cukup dimengerti Pak. Stop ya. Ya ini yang terakhir, Rafi, hadir Rafi, Muhammad Rafi. Muhammad Rafi hadir? Kok nggak respon? Muhammad Rafi hadir? Muhammad Rafi Zahidiansyah. Nah, ditinggal pergi. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, mungkin kuliah hari ini saya cukupkan ya. Mudah-mudahan agar Anda bisa pahami mana panduan rancang khusus yang kita sampaikan di kawasan pesisir ya, bagaimana integrasikan aktivitas pantai, pelabuhan, kawasan heritage dan pabrik ikan dan jalur pedestrian ways untuk meningkatkan kawasan tersebut secara berkelanjutan, lingkungan terjaga, kelestariannya, sosial masyarakat di situ sejahtera karena punya pendapatan tambahan, ya ekonominya, ya, tata kelola pemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat, bisa menjadikan kawasan tersebut lestari lingkungannya, sejahtera penduduknya,
pertumbuhan ekonomi meningkat, dan tata kelola yang baik. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada satu yang berkenan. Saya tutup. Sebelumnya nanti bahan akan saya sampaikan, bahan kuliah hari ini akan saya sampaikan ke koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.